Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah Pratiwi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tentang penyusunan kontrak bisnis syariah. Yang pertama ada konsep al-wa'du. Konsep al-wa'du yaitu nas Al-Quran dan nas sunnah yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala, dan surga. Konsep al-aqdu yaitu janji. Terdapat dalam Quran Al-Maidah bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Yang ketiga, konsep al-ahdu yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Lalu ada konsep tabaru. Konsep tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditentukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam jangka berbuat kebaikan. Lalu ada konsep akad tijaroh. Konsep akad tijaroh adalah semua bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam konteks asuransi, akad ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang selanjutnya akan jadi aturan dasar untuk semua hal yang berlaku pada asuransi syariah yang dibeli. Selanjutnya ada subjek dan objek dalam kontrak. Subjek dalam kontrak. Dalam hukum Islam, subjek hukum disebut sebagai mahkum alaih. Mahkum alaih adalah subjek hukum, yaitu mukhalaf yang dilakukan perbuatan taklif. Lalu objek mal akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang tentunya ada dan membekas. Lalu syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Ada juga unsur-unsur kontrak. Yaitu unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini, maka tidak ada kontrak. Contohnya, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli. Lalu ada unsur naturalia. Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak undang-undang yang mengaturnya. Contohnya, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Lalu ada lagi unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak menjanjikannya. Contohnya, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar cicilan selama 3 bulan berturut-turut, barang yang dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Lalu ada hal-hal yang membatalkan kontrak. Yang pertama ada hal pembaharuan hutang, merupakan salah satu hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian lama dan saat yang bersamaan menimbulkan perjanjian yang baru. Dan yang kedua, pembebasan hutang merupakan suatu perbuatan hukum yang mana pihak kreditor melepaskan haknya untuk melakukan haknya penagihan hutang terhadap debitor. Yang ketiga, musnahnya barang yang terutang, yaitu hilang atau musnahnya suatu objek dalam perjanjian. Lalu ada juga prinsip dan faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama ada prinsip kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1, pasal ini menegaskan kebebasan para pihak untuk membuat kontrak
termasuk kebebasan untuk menentukan apa yang mereka sepakati. Dan yang kedua ada prinsip konsensualisme, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Dan yang ketiga, prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik adalah prinsip yang sebenarnya mencerminkan warna hukum Eropa dari Undiroid. Prinsip ini termuat dalam pasal 1 ayat 7 yang menyatakan tercapainya suatu keadaan yang adil dalam suatu transaksi dagang internasional. Dan yang terakhir, prinsip pacta sunt servanda, bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti undang-undang, dan sesungguhnya bahwa setiap janji itu mengikat kepada setiap orang yang membuatnya, juga telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak. Yang pertama ada kemampuan hukum para pihak, yaitu kesepakatan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Yang kedua perpajakan. Yang ketiga alas hak yang sah adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang seperti tukar menukar, jual beli, dan sebagainya. Dan yang keempat, masalah keagrarian. Apabila objek kontrak atau perjanjian berupa tanah atau semacamnya. Lalu, pilihan hukum menjadi sangat penting dalam perancangan kontrak. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa. Dan yang ke-8, pengakhiran kontrak. Dalam pasal 1266 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap yang mengakhiri kontrak harus dengan keputusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas kontrak. Dan yang terakhir, bentuk perjanjian standar adalah perjanjian yang ditentukan oleh suatu pihak dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ada juga tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama, tahap kesepakatan para pihak, dan yang kedua, tahap pembuatan kontrak, dan yang ketiga, tahap penelaahan kontrak, dan yang keempat, tahap negosiasi perancangan kontrak, dan yang kelima, tahap penandatanganan kontrak, dan yang keenam, tahap pelaksanaan, dan yang ketujuh, tahap sengketa. Ada juga konsep wanprestasi. Konsep wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian di mana seorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dan yang kedua ada konsep ganti rugi. Konsep ganti rugi adalah hak seseorang untuk dapat penahanan atas tuntutan yang berupa imbalan. Dan yang ketiga, konsep keadaan memaksa. Konsep keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada debitur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.